teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang atau biasa dikenal dengan Unisbang, terletak di ibu kota Jawa Tengah yaitu Semarang. Unisbang memiliki 6 fakultas. Salah satu fakultasnya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdapat 4 program studi. Program studi yang pertama yaitu S1 Akuntansi, program studi yang kedua S1 Manajemen, program studi yang ketiga S2 Manajemen, dan program studi yang keempat yaitu Pendidikan Profesi Akuntansi atau biasa dikenal PPAK. Pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, kegiatan perkuliahan didukung oleh dosen-dosen yang kompeten. Selain itu, di setiap kelas yang digunakan dalam perkuliahan telah dilengkapi dengan WiFi dan proyektor, dan juga didukung fasilitas seperti bank mini dan perpustakaan BI. Nah, itu tadi sedikit ulasan mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbang. Selanjutnya, perkenalkan, saya Rohmasyami dengan NIM 1805520215 dari kelas D1 Akuntansi, mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi mengenai interogasi. Tujuan dari video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Audit Investigatif. Di sini ada pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama yaitu penjelasan umum mengenai interogasi. Pokok bahasan yang kedua yaitu langkah-langkah interogasi. Dan pokok bahasan yang ketiga yaitu non-verbal behavior. Interogasi. Interogasi merupakan suatu teknik atau alat investigatif yang sangat penting. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya tertangkap, informasi latar belakang mengenai tersangkanya yang akan diinterogasi, dan tersangka lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri interogasi. Ciri-ciri interogasi ada 5. Yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Seorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Ciri-ciri interogasi yang kedua yaitu tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud yang sebenarnya, dan lain-lain. Ciri interogasi yang ketiga yaitu interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang ada privasi, tidak menggunakan orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain, seperti suara bising tempat umum. Ciri yang keempat adalah interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara.
Keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pernyataan yang sama. Keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pernyataan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Ciri interogasi yang kelima yaitu investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketepatan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan, para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan oleh investigator lainnya. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dari pengakuannya. Sebelum saya mempresentasikan langkah-langkah interogasi, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai Behavior Symptom Analysis atau BSA dan saluran komunikasi. Secara harfiah, Behavior Symptom Analysis dapat diterjemahkan sebagai analisis gejala perilaku. Para dokter, psikolog, dan psikiater mengakui pentingnya mengevaluasi perilaku pasien atau klien mereka untuk membantu mendiagnosis penyakit. Ada beberapa tingkatan level atau saluran channels komunikasi. Makna sebenarnya dari ucapan-ucapan seseorang diperkuat atau amplified atau dapat diubah modificate oleh berbagai saluran tadi, seperti kegagapan atau speech text, sikap tubuh atau body posture, gerak tangan atau hand gesture, mimik muka atau facial expression, dan juga nada suara atau tone of voice. Tingkat atau saluran yang digunakan untuk berkomunikasi. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu verbal channel. Verbal channel adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang, pilihan kata, dan susunan kata yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Yang kedua, paralinguistic channel adalah ciri-ciri percakapan atau characteristic of speech di luar ucapan. Dan yang ketiga yaitu nonverbal channels adalah sikap tubuh atau body posture, gerak tangan atau hand gesture, dan mimik muka atau facial expression. Verbal behavior. Subjek yang jiwanya sehat dan berinteraksi sosial secara normal akan mengalami kecemasan atau anxiety ketika ia berbohong. Kecemasan bisa timbul dari dalam karena ia tahu perkataannya tidak benar. Karena ketakutan, ia khawatir kebohongannya akan terungkap. Apapun penyebabnya, ketika subjek berbohong dalam wawancara, gejala-gejala perilakunya mencerminkan kesadarannya untuk menekan atau menghilangkan kecemasannya. Pada dasarnya, perilaku dan tubuh kita bekerja sama untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasan tadi. Inilah konsep dasar untuk evaluasi atas verbal behavior, paralinguistic behavior, dan nonverbal behavior untuk mendeteksi kebenaran atau kebohongan dalam interogasi. Ketika harus menjawab pertanyaan dalam suatu interogasi, subjek mempunyai 4 pilihan.
Yang pertama, berbohong atau deception. Yang kedua, mengelak atau menghindar, evasion. Yang ketiga, mengakui secara samar, omission. Dan yang keempat yaitu menceritakan apa adanya atau truth. Untuk membahas ini, subjek yang berbuat salah ditanyai mengenai apakah Anda menggelapkan uang perusahaan? Kalau mengakui yang sebenarnya terjadi, maka jawabannya adalah, ya, saya menggelapkan uang perusahaan. Artinya, ia mengatakan the truth atau kebenaran dan ini tidak akan menimbulkan kecemasan. Menjauh dari the truth adalah pengakuan yang dibungkus dalam ketidaksengajaan atau kekilafan. Jawabannya biasanya dibarengi dengan nonverbal behavior seperti menggelengkan kepala atau dengan paralinguistic behavior dengan ucapan berbisik yang nyaris tidak terdengar seperti saya kilaf, Pak. Di sini tingkat kecemasan mulai ada tetapi rendah. Pilihan berikutnya makin menjauh dari the truth meskipun belum terlalu jauh dari omission. Pilihan ini adalah evasion. Dalam evasion tersirat ucapan tidak bersalah tanpa menyatakan secara tegas. Jawabannya adalah, kenapa aku harus berbuat hal-hal semacam ini? Atau jawaban lainnya, emangnya kau kira aku ini siapa? Menurut subjek, jawabannya ini tidak berbohong. Namun, di sini tingkat kecemasannya lebih tinggi dari omission. Dan pilihan jawaban yang keempat adalah berbohong habis-habisan. Seperti, tidak, aku tidak menggelapkan uang perusahaan. Itu adalah jawaban dari subjek. Di sini tingkat kecemasannya paling tinggi. Sifat manusia adalah menghindari kecemasan. Kecemasan tidak dapat diterima dan tidak dikehendaki. Kalau harus berbohong, subjek akan memilih omission atau paling tinggi evasion. Ketika terpaksa ia memilih deception, semua ini akan menimbulkan kecemasan dengan derajat kecemasan yang meningkat. Hanya dengan menceritakan the truth, tidak ada kecemasan. Subjek yang jujur akan memberikan jawaban langsung, sedangkan subjek yang berbohong akan menghindari memberikan jawaban. Selain itu, subjek yang jujur akan menyampaikan jawaban dengan penuh percaya diri, sedangkan subjek yang berbohong akan mengimbuhi keterangannya dengan catatan-catatan tertentu. Tanggapan dengan catatan atau qualified response seringkali kita dengar dari pejabat sipil dan militer ketika terjadi korupsi atau kejahatan lainnya. Salah satu bentuknya adalah menjawab pertanyaan dengan mengutip undang-undang, aturan internal lembaga, aturan corporate governance, kode etik, atau ajaran agama. Ini semua adalah yang seharusnya, padahal pertanyaannya mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Paralinguistic behavior. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ucapan yang maknanya sebenarnya berbeda dari apa yang keluar dari mulut pembicara. Contoh, suami mengatakan kepada istrinya, "Masakanmu sangat lezat." Namun, ciri-ciri tertentu dari percakapannya atau speech karakteristik, suami mengubah 180 derajat makna ucapannya menjadi, "Masakanmu tidak enak," atau bahkan lebih sarkastik lagi seperti, masakanmu memuakan sekali." Ciri-ciri percakapan tertentu ini
yang seharusnya diamati oleh investigator. Karena itu, dalam mengamati paralinguistic behavior, kita perlu mengetahui respon latensi dari subjek yang bersangkutan untuk pertanyaan sederhana yang netral. Yang kedua ada early responses atau jawaban lebih awal. Umumnya jawaban lebih awal merupakan reaksi dari subjek yang jujur dan terlanjur gugup pada awal interogasi. Subjek yang jujur akan mengulangi jawaban yang lebih awal tadi saat investigator menyelesaikan pertanyaannya. Itulah perbedaannya dengan early responses yang diberikan subjek yang berbohong. Ketika memberikan early responses, itulah perbedaannya dengan early responses yang diberikan subjek yang berbohong. Ketika memberikan early responses, subjek yang berbohong tidak akan mengulangi jawabannya itu saat investigator menyelesaikan pertanyaan. Mengapa? Subjek yang berbohong sangat segan menjawab pertanyaan yang memojokkannya. Sekali memberikan jawaban yang terlalu awal, ia merasa sudah menjawab dan tidak perlu mengulangi jawabannya. Jawaban awalnya sebenarnya merupakan respon untuk membantah atau denial response. Tanda-tanda berbohong sangat perlu diperhatikan ketika early responses terjadi pada pertengahan dan atau akhir interogasi. Pada saat ini, kegugupan subjek jujur sudah mereda. Ia hanya gugup pada awal interogasi. Namun sebaliknya, subjek yang berbohong merasa semakin terpojokkan saat-saat ini. Yang ketiga, respon lag atau panjangnya jawaban. Subjek yang jujur akan memberikan jawaban yang lebih panjang dari subjek yang berbohong. Subjek yang jujur ingin memberikan jawaban yang selengkap mungkin dan seringkali menawarkan informasi tambahan yang tidak dimintai investigator. Isi jawaban dari subjek yang jujur juga masih dalam konteks yang dinyatakan ia tidak mengalihkan topik bahasan. Sebaliknya, subjek yang berbohong memberikan jawaban yang singkat, sekedar mengetahui syarat sudah menjawab. Ia khawatir memberi jawaban-jawaban panjang yang akhirnya justru saling bertentangan. Jawaban panjang dari subjek yang berbohong cenderung bersifat mengalihkan topik pembicaraan dan di luar konteks pertanyaan. Yang keempat, yaitu respon delivery atau penyampaian jawaban. Penyampaian jawaban terlihat dari kecepatan atau rate, tinggi rendahnya nada atau pitch, dan kejelasan atau clarity. Hal-hal ini bisa sejalan atau konsisten berkesesuaian dengan apa yang dikatakan, tetapi bisa juga bertentangan. Ketika subjek mengungkapkan emosinya secara jujur, rate dan pitch umumnya meningkat. Subjek yang jujur ingin investigator memahami jawabannya sehingga ia akan berbicara dengan jelas dan dengan volume yang pas. Subjek yang berbohong cenderung menjawab dengan suara pelan, tidak jelas, dan menggumam atau mumble. Yang kelima, continuity of the response atau kelanjutan dari jawaban. Jawaban yang jujur mengalir dengan bebas, merupakan tanggapan yang spontan dan apa adanya. Jawabannya mengalir sebagai satu alur pikir. Satu kalimat disusul dengan kalimat yang lain, sambung menyambung,
dan tidak meloncat-loncat dari satu alur ke alur yang lain. Sebaliknya, dalam jawaban dari subjek yang berbohong, ada perilaku berhenti, kemudian berjalan, atau stop and start behavior. Dan yang keenam adalah erasure behavior atau perilaku penghapusan. Dalam percakapan sehari-hari, seorang mengatakan sesuatu yang kedengarannya mungkin tidak menyenangkan bagi lawan bicaranya. Kemudian ia mengatakan, "Cuma bercanda kok," diiringi dengan gerakan alis dan senyum. Gerakan alis dan senyum dalam percakapan mempunyai efek menghapus konotasi yang tersirat dalam ucapannya. Dalam komunikasi paralinguistik, ada perilaku tertentu yang dampaknya seperti gerakan alis dan senyum, seperti tertawa, batuk-batuk kecil, atau mendehem setelah mengucapkan suatu bantahan. Nonverbal behavior. Di sini ada 4 yang akan dibahas, yaitu postur, gerak tangan, gerak kaki, mimik muka, dan kontak mata. Postur. Kita mulai dengan mengevaluasi sikap dan postur. Postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, seperti rasa percaya diri, minat, apakah ada minat, pikiran melayang entah kemana, atau cuek habis-habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuh tegak, searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkai yang lainnya, hal ini dilakukan dengan santai dan nyaman. Berikut adalah perilaku nonverbal dari subjek yang jujur. Tanpa gerak dan suara. Yang pertama ada menyilangkan kaki dengan santai, lalu ada jujur dengan postur ke depan. Selanjutnya tanpa gerak dan suara. Yang pertama ada menyilangkan kaki dengan santai, lalu ada jujur dengan postur ke depan. Selanjutnya ada jujur dengan postur sedikit condong ke depan. Dan yang terakhir, jujur dengan postur yang santai dan nyaman. Sedangkan untuk perilaku nonverbal, untuk subjek yang bersalah atau subjek yang tidak jujur adalah yang pertama, menantang, menghindar, condong ke depan. Selanjutnya ada slop postur, dan yang terakhir ada memasang pembatas atau bury postur. Subjek yang berbohong terlihat dari gerak lamban, seakan tidak berjiwa, terjerembab dalam kursinya. Istilah bahasa Inggrisnya adalah slop. Meskipun berada di ruang wawancara, ia terkesan berada di tempat nan jauh di sana dan tampak tidak berminat dengan wawancara. Batang tubuhnya menjauhi investigator. Hal serupa dicapainya dengan menggeser kursinya menjauhi kursi investigator. Bentuk lain dari sikap menjauh atau resting posture
Gerakan menyilangkan lengan di depan dada atau tungkai di atas tungkai dilakukan dengan ketat, seolah-olah menjaga sesuatu yang tidak boleh terlepas dari dekapannya. Seolah-olah ada tembok penghalang atau barrier yang ingin dipasangnya antara dia dan investigator. Perilaku nonverbal yang paling mengungkapkan subjek berbohong adalah kemampuannya mempertahankan postur tadi selama wawancara berlangsung statis, tidak berubah. Dan yang terakhir ada memasang pembatas atau barrier postur. Gerak tangan. Sebagai tanggapan atau pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Yang pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerak tangan sama sekali. Yang kedua, tangan menjauh dari tubuh seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Dan yang ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan menjauh dari tubuh atau illustrating behavior lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik. Investigator akan melihat atau bisa memperkirakan akan adanya gerak tangan ini. Gerak tangan ini diperagakan oleh gambar dengan keterangan menjelaskan apa adanya. Gerak tangan dalam bahasa Inggris disebut hand shrug. Dengan gerak tangan ini, subjek ingin mengatakan, "Aku tidak tahu" atau "Aku tidak peduli". Hand shrug ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu. Hand shrug bisa memperkuat apa yang diucapkan subjek. Sebaliknya, hand shrug bisa merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan subjek. Seperti pada gambar dengan keterangan, hand shrug seakan ingin mengatakan terserah. Adaptor behavior dapat dibagi dalam kategori grooming gesture, gerakan mempersolek atau merapikan diri, personal gesture, gerakan yang bersifat pribadi, dan protective gesture, gerakan melindungi atau berlindung, atau supporting gesture, gerakan yang mendukung atau menopang. Contoh dari grooming gesture yaitu menyisir atau membetulkan letak rambut, menggosok-gosok atau mengebas-ngebas baju atau celana seperti akan membuang kotoran, pasir, atau debu. Mengambil sesuatu dari lengan baju seolah-olah ada lalat mati atau kumbang yang bertengger. Memeriksa kuku, merapikan dasi atau kaos kaki, dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini sendiri tidak mempunyai makna atau relevansi. Maknanya baru ada kalau dikaitkan dengan verbal responses dengan apa yang diucapkannya. Gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tanda kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam menghentak kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong.
Ini berlangsung 1 atau 2 detik. Kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur duduk dari si subjek. Dengan menapakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi, bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya sesaat sebelum dan setelah menjawab suatu pertanyaan. Mimik muka dan kontak mata. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutup-nutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi muka berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak ada perubahan mengindikasi subjek itu jujur. Perubahan mimik atau ekspresi wajah yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Kontak mata antara subjek dengan investigator merupakan satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya Barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya, dan trust. Subjek yang pembohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping seperti melirik atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasan jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator seperti menatap lama. Manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan mata, lama atau sekilas. Subjek yang jujur tidak khawatir memandang investigator. 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata. Yang pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga mempertimbangkan kerusakan mata. Yang kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara kasual saja sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Yang keempat, subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam kecuali jika ia mempunyai penyakit yang mengharuskannya memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Dan yang kelima, selaku investigator, jangan mengharapkan subjek untuk terus menatap matanya. Langkah-langkah interogasi atau biasa dikenal dengan the Red 9 Step of Interrogation. Yang pertama, direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation, sebaiknya dalam posisi berdiri. Direct positive confrontation
dilakukan dalam kalimat singkat, langsung, tegas, terarah, dan lugas. Tidak ada alasan bagi tersangka untuk tidak mengerti atau tidak mendengarnya. Tersangka yang tidak bersalah akan langsung memperlihatkan kejengkelannya. Tersangka yang bersalah menghindari kontak mata dengan investigator. Ini memungkinkannya menyiapkan jawaban verbal yang kemungkinan besar bukan jawaban sama sekali. Pada tahap ini, tersangka menunjukkan tanda-tanda bersalah, seperti mengubah postur, menyilangkan tungkai, menyikat baju atau celana dengan jari tangan seolah-olah ingin menghilangkan kotoran, duduk terjerembab di kursi, atau bersandar jauh seolah-olah ingin menghindar dari investigator. Yang kedua, interrogation theme. Satu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah pembenaran atau justification untuk melakukan kejahatan. Tersangka yang bersalah melakukan pembenaran atau justification ketika atau sebelum melakukan kejahatan, melemparkan kesalahan, menjauhi dirinya sendiri, dan menginternalisasi pembenaran untuk pelaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Interrogation theme sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu, mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interrogation. Tersangka menangkap theme yang ditawarkan investigator. Untuk tersangka yang bersalah akan mendengarkan theme ini dengan seksama. Sebaliknya, untuk tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu. Dengan sendirinya, ia tidak menangkap theme yang dibicarakan investigator. Yang ketiga, handling denials. Bagi investigator, tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tersangka yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal seperti aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk nonverbal seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tujuan utama dari handling denials adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatian dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Yang keempat, overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertama adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaannya dalam upaya menyangkal akan mengharapkan akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharap dapat mengambil alih kendali percakapan, sehingga
melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang salah. Perubahan taktik ini umumnya berupa pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah. Namun, tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukannya dengan harapan akan memperkuat penyangkalannya. Pernyataan-pernyataan tersangka seperti ini disebut objection atau keberatan. Denial atau penyangkalan adalah strategi bertahan atau defensive strategi yang alamiah dan digunakan oleh orang yang bersalah dan tidak bersalah. Sementara itu, objection atau keberatan adalah strategi penyerangan atau offensive strategi. Strategi penyerangan ini hampir selalu hanya digunakan oleh tersangka yang bersalah. Proses interogasi pada overcoming objective memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkannya menceritakan yang sebenarnya. Keberatan atau objection yang diajukan tersangka dirumuskan dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral. Mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkakan kepadanya? Overcoming objection terdiri atas yang pertama, mengenali keberatan, yang kedua, menghargai keberatan, dan yang ketiga, membalikan keberatan. 5. Keeping the suspect attention. Seperti dikatakan tadi, tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali atau mengatur dialog. Ia menyangkal atau mengajukan keberatan apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalannya dan membalikan keberatan-keberatan tersangka, maka tinggal satu lagi yang bisa digunakan oleh tersangka. Tersangka dapat meninggalkan ruangan interogasi atau secara psikologis menutup diri atau withdraw, dan mengabaikan semua tema yang diajukan investigator. Dalam kondisi ini, investigator dapat membuat pertanyaan yang bersifat hipotesis dan membujuk tersangka untuk menjawabnya. 6. Handling the suspect's passive mood. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca, mentalnya berada pada titik terendah. Ketika tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mood, investigator seharusnya mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif. Ketika mengulang-ulang kemungkinan penyebab tersangka melakukan perbuatannya, secara simpatik, investigator mengajukan pertanyaan. Investigator dapat mengandaikan dirinya sebagai ayah atau kakak, tetapi tetap dalam jalur untuk mencari kebenaran. Investigator dapat menganjurkan tersangka untuk menceritakan kebenaran demi alasan hati nuraninya, untuk meringankan beban perasaan suami, istri, atau keluarganya, atau alasan psikologis, spiritual,
atau norma sosial lainnya. Investigator harus terus mengulang prosedur di atas sampai ia melihat adanya tanda-tanda resignation. Perubahan mood dari withdrawal ke resignation merupakan indikasi yang sangat penting. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Presenting the alternative question. Pada langkah ini, investigator menanyakan kepada tersangka suatu pertanyaan yang berbunyi seperti ini. Apakah ini pertama kalinya Anda melakukan hal tersebut atau sudah kesekian kalinya? Dari pertanyaan tersebut, pilihan pertama yaitu ini sudah kalinya ia melakukan hal tersebut. Mungkin ini dapat dimaafkan. Lalu pilihan yang kedua, sudah kesekian kalinya. Namun keduanya merupakan pengakuan kesalahan. Dalam langkah ini, investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif tertentu, seperti berikut. Yang pertama, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pertanyaan alternatif tidak boleh bersifat ancaman. Dan yang ketiga, pertanyaan alternatif tidak boleh menjanjikan keringanan hukuman. Seorang yang tidak bersalah jangan diharapkan akan memberi pengakuan sekedar karena investigator mengajukan pertanyaan pilihan. Tersangka mengaku karena keinginannya untuk mengaku, apapun alasannya. Tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan apapun dalam pertanyaan pilihan dan akan gigih mempertahankan ketidakbersalahannya. 8. Bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini biasanya berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Pada awal langkah ini, hanya seorang investigator dalam ruangan investigasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perincian mengenai kasus itu. Ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan, investigator meminta investigator lain untuk menyaksikan pengakuan lisan tersangka. 9. The written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padaannya, untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan investigasi sambil mengetik jawaban tersangka, menurut persepsi investigator. Pada akhir investigasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Di kemudian hari, tersangka dapat menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang
yang mendengarkannya berbicara di pengadilan. Karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan menyampaikan kata-kata mutiara. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan berpengalaman, namun tidak jujur sulit untuk diperbaiki. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan materi dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.